He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Jemaat GKI Sulung dimanapun berada, jumpa lagi dalam Renungan Harian Sulung. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami rindu mendengar suara-Mu dalam hati kami yang terdalam. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Matius 13 ayat 13 sampai 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Tuhan Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang kita baca tadi memberitahu kita bahwa Tuhan Yesus meminta Yohanes untuk membaptiskan dia. Padahal baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Sedangkan Tuhan Yesus tidak berdosa dan oleh karenanya tidak membutuhkan pertobatan. Lalu, mengapa Tuhan Yesus minta dibaptis? Yohanes sendiri mula-mula juga menolak permintaan Tuhan Yesus itu karena dia sadar bahwa seharusnya dialah yang dibaptis oleh Tuhan Yesus dan bukan sebaliknya. Jadi, mengapa Tuhan Yesus minta dibaptis? Tuhan Yesus berkata bahwa hal itu harus dilakukan karena itulah yang dikehendaki Allah. Dan sebagai penegasan bahwa yang Tuhan Yesus lakukan adalah kehendak Allah, segera setelah Tuhan Yesus dibaptis, Roh Kudus turun ke atasnya dalam bentuk burung merpati. Dan terdengar suara dari sorga yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Jadi, Tuhan Yesus dibaptis bukan karena dia berdosa dan oleh karenanya membutuhkan pertobatan seperti halnya semua manusia di dunia ini. Melainkan karena, pertama, dia mau menggenapi karya keselamatan bagi umat manusia dengan sempurna. Tidak ada satu poin pun yang dia lewatkan. Kedua, dia mau memberikan teladan ketaatan yang sempurna. Tidak ada satu titik pun dalam hidupnya sebagai manusia yang dia tidak taat. Ketiga, dia mau mengajarkan apa artinya melayani dengan jalan mengidentifikasikan dirinya dengan orang berdosa. Melayani bukan berbuat baik dari tempat yang lebih tinggi kepada mereka yang ada di posisi lebih rendah, melainkan memposisikan diri sejajar dengan yang dilayani. Mengapa demikian? Karena setiap orang memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kita bisa saling melengkapi. Saya punya sesuatu yang saudara tidak punya, tetapi saudara juga punya sesuatu yang saya tidak punya, dan kita bisa saling berbagi serta saling memperkaya. Dengan demikian bersama-sama
kita dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama. Saudara-saudara sekalian, GKI Sulung punya pelayanan anak asuh di Tengger yang sudah berjalan puluhan tahun. Banyak orang yang diberkati dalam hal materi dengan antusias dan setia menjadi orang tua asuh sampai hari ini. Namun, yang sangat mengesankan adalah ketika kedua pihak bertemu di dalam persekutuan, mereka banyak sekali membagikan berkat secara rohani, pengalaman-pengalaman iman yang kita tidak punya. Justru karena hidup mereka yang sulit itu membuat mereka belajar untuk bergantung kepada Tuhan hari demi hari. Dampaknya, mereka mengalami sukacita yang mendalam ketika setelah bergumul berhari-hari, bahkan mungkin berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tiba-tiba Tuhan menggerakkan seseorang yang sama sekali tidak mereka pikirkan untuk mencukupi kebutuhan mereka. Bahkan mungkin lebih dari itu. Dengan demikian kami saling berbagi di dalam kelebihan masing-masing. Paulus berkata di dalam 2 Korintus 8 ayat 13-14, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang yang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian juga mencukupkan kekurangan kamu, sehingga terjadi keseimbangan. Alangkah indahnya jika kita bisa saling berbagi dan bersama-sama mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kami dikaruniai kelebihan di mana kami bisa berbagi dengan sesama kami. Tetapi kami juga dikaruniai kekurangan sehingga kami sadar bahwa kami membutuhkan orang lain, dan kami boleh bersama-sama mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Joy has come.